Selamat datang pada exercise 5 mengenai data preparation, yaitu dengan topik integrasi data atau data integration. Pada hands-on kali ini dan juga hands-on selanjutnya, kita akan banyak menggunakan library dari Python, yaitu Pandas. Apa itu Pandas? Jadi Pandas ini adalah paket Python open source yang paling sering digunakan untuk menganalisis data serta membangun sebuah machine learning. Sebagai salah satu paket kode Python, Pandas juga dapat digunakan secara optimal dengan modul data science yang lain dalam ekosistem Python. Struktur data dasar pada Pandas dinamakan data frame, yang memudahkan kita untuk membaca sebuah file dengan banyak jenis seperti format file txt, csv, tsv, dan yang lainnya. Fitur ini akan menjadikannya sebuah table dan juga dapat mengolah suatu data dengan menggunakan operasi seperti join, merge, distinct, group by, agregasi, dan banyak teknik lainnya yang terdapat pada SQL. Nah, untuk instalasi Pandas di sini jika teman-teman menggunakan environment dari Anaconda, kita buka langsung saja. Teman-teman dapat langsung klik menu environment sebelah kiri pada Anaconda Navigator. Kemudian klik tombol play di sini, kemudian open terminal. Dapat melakukan instalasi, kita dapat mengetikkan command yaitu pip install nama library yaitu Pandas. Kemudian hit enter. Pada kasus di sini, dalam laptop lokal saya sudah terinstall library Pandas, maka akan memunculkan sebuah output requirement already satisfied. Seperti itu. Cara yang lain, jika teman-teman tidak menggunakan environment Anaconda, bisa melalui terminal dari lokal mesin teman-teman masing-masing. Atau teman-teman juga bisa menggunakan instalasi secara inline style, yaitu dengan langsung pada Jupyter Notebook, sel Jupyter Notebook, dengan prefix tanda seru, kemudian pips install Pandas. Kemudian teman-teman bisa run sel ini, maka sama saja akan dapat langsung menginstal secara inline. Untuk melakukan pengecekan versi Pandas di sini dapat menggunakan sintaks pd version ditutup dengan double underscore, maka akan memunculkan output yaitu versi dari library Pandas yang teman-teman install. Langsung saja pada case ini, dalam latihan ini terdapat dua dataset student ya, mengenai student yang diambil dari sebuah URL link, yaitu pertama ada dataset student.csv. Ini berisi kolom age atau umur, gender atau jenis kelamin, dan juga grade atau nilai, dan status employee. Kemudian dataset yang kedua yaitu bernama marks.csv. Di sini berisi kolom marks dan city. Kemudian langkah pertama kita lakukan import Pandas library dengan menggunakan function import, kemudian Pandas spd, s ini artinya alias atau disingkatan dari Pandas, kita aliaskan menggunakan kata pd. Fungsinya adalah untuk memudahkan saat pemanggilan fungsi Pandas di code selanjutnya. Kemudian load dataset dari URL, URL-nya dari sini sudah disediakan. Kemudian tampung link dari dataset tersebut ke dalam sebuah variabel. Kita beri nama dataset 1 dan juga dataset 2. Kemudian teman-teman bisa run. Kemudian kita akan buat baca dataset yang berjenis CSV ini dengan function .read dari library Pandas. Kemudian ditampung dalam sebuah variabel data frame bernama df, yaitu df1 dan df2. Kemudian setelah teman-teman run di sini, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Enter, teman-teman bisa melakukan view atau overview dari data frame yang telah teman-teman load, yaitu dengan function .head. Function .head dari library Pandas ini berfungsi untuk mencetak 5 baris pertama dari data frame. Kemudian di sini ada contoh latihan. Teman-teman bisa jawab
dari soal, yaitu cetak 5 baris terakhir dari data frame df1 atau df1 yang ini menggunakan function dari library pandas. Tadi sudah kita contohkan menggunakan function.head, yaitu untuk mencetak 5 baris pertama. Nah, untuk dapat mencetak 5 baris terakhir, teman-teman dapat menjawabnya di sini. Proses selanjutnya yaitu kita akan melakukan data integration. Setelah kita melakukan load dataset data frame 1 dan data frame 2 yang telah kita buka tadi, yaitu ini hasilnya. Kemudian kita akan melakukan integrasi dari kedua data frame ini, yaitu dengan function .merge dari library pandas. Yang di sini ada keterangan on student, yang artinya kita akan melakukan penggabungan kedua dataset berdasarkan ID dari student, berdasarkan kolom dari student underscore ID yang ada di sini, yang ada pada masing-masing data frame. Kemudian kita akan mengambilkan hasil integrasi data akan tampak seperti ini. Kemudian di sini ada latihan kedua, yaitu cetak 5 baris pertama dari data frame DF atau data frame hasil integrasi yang telah kita lakukan, memanfaatkan function dari library pandas. Mungkin di sini clue-nya teman-teman bisa menggunakan function.head, namun di dalamnya ditambahkan sebuah parameter untuk dapat mencetak 5 baris pertama tersebut. Nah, untuk contoh case selanjutnya, di sini kita akan menggunakan dataset penjualan yang bernama Superstore. Teman-teman bisa download dengan mengklik link atau tulisan yang ada di sini. Ini akan otomatis mendownload dataset tersebut. Dataset ini berisi informasi tentang penjualan yang dilakukan oleh gerai retail fiktif yang ada di Amerika Serikat. Dataset ini disediakan dalam format .xls dan data tersebar dalam 3 sheet yang berbeda. Jadi setelah kita mencontohkan sebelumnya melakukan load dataset berformat CSV atau comma separated values, kali ini kita akan mencontohkannya atau meload data dengan format Excel atau .xls. Dan di sini ada deskripsi dari masing-masing sheet, teman-teman bisa baca sendiri. Langkah yang pertama, untuk dapat melakukan load atau melakukan open dataset yang berformat Excel, teman-teman perlu mendefinisikan mesin atau engine secara manual menggunakan library XLRD, yaitu pertama-tama teman-teman bisa menginstal library tersebut dengan melakukan pip install. Kemudian jika sudah, teman-teman dapat melakukan read dataset tersebut yang berformat Excel. Namun di akhirnya di sini mendefinisikan engine-nya, yaitu menggunakan XLRD, kemudian sheet name-nya, yaitu masing-masing sheet. Dan yang berbeda dengan tadi adalah dari function-nya, di sini bukan lagi read underscore CSV, melainkan read Excel, yang ditambung ke dalam 3 variabel berbeda sesuai dengan masing-masing sheet-nya. Kemudian ketika sudah di-run, kita akan dapat melihat hasil data frame yang telah kita load ke dalam sebuah variabel yang kita definisikan sebelumnya. Yaitu yang pertama, orders akan mengembalikan data frame yang berisi data-data yang berada pada sheet orders pada file Excel superstore.xls ini. Berikut merupakan hasilnya dari ketiga data frame yang telah kita load dari masing-masing sheet sebuah Excel. Nah, langkah selanjutnya kita dapat melakukan merging atau integrasi data. Sama seperti tadi menggunakan function .merge ya, namun kali ini berbeda, agak sedikit berbeda. Kali ini kita akan melakukan penggabungan data order dengan data frame return how left on order ID. Ini maksudnya apa? How artinya kita akan melakukan integrasi data dengan tipe left. Untuk penjabarannya mungkin teman-teman bisa melihat visualisasi berikut ini untuk mempermudah penjelasannya. Artinya left kita akan mengambil seluruh dataset atau table atau data frame kiri atau yang pertama, kemudian dan juga akan mengambil irisan dari table yang kanan atau table kedua. Dan hal-hal atau data-data semua yang tidak berada
yang tidak beririsan dengan tabel 1 akan dikembalikan dengan nilai none. Jadi dalam kasus ini, kita akan melakukan penggabungan data orders dan juga returns, di mana kita akan mencetak seluruh order yang mengalami return atau pengembalian. On order ID artinya berdasarkan order ID-nya. Kemudian kita tambahkan .merge kembali berdasarkan tip region ya. Akan melakukan penggabungan data dari dataset people berdasarkan nama regionnya. Secara default, jika kita tidak mendefinisikan how, ini akan melakukan penggabungan secara inner join. Seperti ini visualisasinya. Nih, teman-teman bisa dapat membaca hasil deskripsi dari code di atas ini. Berikut merupakan hasil penggabungan yang telah kita lakukan. Kemudian langkah selanjutnya, di sini ada beberapa latihan yang dapat teman-teman kerjakan, yaitu melakukan cetak kolom city pada dataset merge.df. Nah, teman-teman bisa membuka dokumentasi dari Pandas untuk dapat menjawab latihan-latihan tersebut. Pada case selanjutnya, kita akan melakukan pengembalian data dari pengambilan data dari sebuah API Kaggle. Selain GitHub, para data scientist juga memiliki forum, yaitu yang bernama Kaggle. Nah, pada latihan ini, kita akan mencoba mengunduh sebuah dataset mengenai bunga iris dengan menggunakan kata kunci iris species yang disediakan oleh UCI ML atau UC Machine Learning. Langsung saja, pertama-tama kita akan melakukan install library dari Kaggle. Kemudian jika sudah, kunjungi login pada kaggle.com, buat akunnya, kemudian pada menu profile, klik account, kemudian scroll ke bawah, teman-teman akan menemukan tombol ini, button create new API token. Teman-teman klik, maka akan langsung mendownload sebuah file API bertipe JSON ya. Maka secara otomatis file tersebut akan terdownload pada folder user teman-teman, kemudian .kaggle seperti ini akan membuat folder secara otomatis. Namun jika folder tersebut tidak tercreate secara otomatis, maka teman-teman bisa buat folder pada alamat seperti ini jika teman-teman menggunakan Windows, kemudian buat folder yang bernama .kaggle. Kemudian di dalam folder tersebut pindahkan file API tersebut ke dalam folder ini. Langkah selanjutnya, jika sudah, teman-teman bisa melakukan pencarian dataset ya yang tersedia dalam Kaggle, yaitu dengan didahului dengan prefix tanda seru, kemudian Kaggle, datasets, list, min-s, kemudian keywordnya iris. Nah, maksudnya di sini adalah kita akan memanggil sebuah library Kaggle, melakukan perintah pada library Kaggle, kemudian dataset, pencarian dataset, list akan menampilkan hasil seluruh keyword yang kita masukkan di sini. Kemudian min-s artinya search. Untuk dokumentasi lengkapnya, teman-teman bisa kunjungi website yang sudah disediakan pada link di sini. Teman-teman bisa klik link yang ada di sini. Berikut hasilnya. Langsung dataset yang akan kita cari dengan penyedianya yaitu UCML, yaitu ada di sini. UCML/iris. Kemudian untuk mendownloadnya, kita bisa menggunakan perintah prefix tanda seru Kaggle, kemudian dataset, kemudian download, kemudian nama dari datasetnya tersebut, yaitu ada di sini. UCML/iris kita paste di sini. Kemudian kita tambahkan parameter min unzip, yang artinya secara default file yang akan kita download ini bertipe zip. Nah, untuk langsung dapat kita ekstrak, kita tambahkan saja langsung parameter min unzip. Langsung kita coba. Dataset berhasil di-download dan akan langsung jatuh ke dalam folder atau directory di mana kita
menaruh atau bekerja dengan file notebook ini. Kita lihat di sini. Nah, file dataset tersebut akan langsung berada dalam satu folder ya, dalam file IPINB kita. Teman-teman bisa langsung memuat datanya sama seperti contoh yang sebelumnya. Nah, untuk case selanjutnya, kita akan mencoba mengunduh data dari Google Drive yang memanfaatkan library yang bernama JDown ini. Nah, pertama-tama teman-teman bisa menginstal library tersebut yaitu dengan pip install JDown. Kemudian pastikan untuk melakukan import terlebih dahulu, diikuti nama library-nya. Kemudian bisa melakukan perintah secara inline yaitu prefix underscore kemudian JDown, kemudian nama ID-nya. ID-nya didapat dari seperti ini contohnya. Yang warna bermerah ini kita pastekan di sini. Kita coba jalankan. Berhasil, dan file tersebut akan langsung berada dalam satu direktori atau folder di mana kita berada. Nah, langsung ada di sini, yaitu bertipe zip. Nah, untuk dapat mengekstraknya langsung dari Python, teman-teman bisa menggunakan library yang namanya Satil. Seperti ini, kita jalankan, maka secara otomatis file hasil ekstrak tersebut akan berada dalam satu directory atau folder ini. Cara selanjutnya, mungkin teman-teman ribet ya melakukan mengambil dari parameter ID tersebut, dan sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu seperti ini. Kita pertama-tama import JDown, kemudian kita masukkan URL-nya ke dalam sebuah variabel. Dalam contoh di sini saya punya folder yang namanya dataset. Saya get link, saya copy link, pastikan ini dapat diakses oleh semua orang. Kemudian down, masukkan linknya ke dalam variabel URL. Berikut ini merupakan cara untuk mendownload langsung sebuah folder pada Google Drive. Jadi teman-teman bisa melakukan membuat sebuah variabel yang berisi link dari folder tersebut, kemudian untuk dapat mendownloadnya dengan function download underscore folder, kemudian ikuti di dalamnya parameter berikut ini. Kemudian kita coba jalankan. URL folder, ini adalah nama URL-nya, quiet ya, maka akan langsung tandanya ini berhasil, akan langsung berada dalam suatu folder directory kita berada. Kita coba cek di sini ya, folder dataset berhasil kita download dan berisi 2 dataset. Nah, bagaimana kalau ingin hanya download sebuah file namun langsung menggunakan linknya? Teman-teman hampir mirip caranya. Teman-teman definisikan URL-nya dulu, ini bebas nama variabelnya, kita namakan URL 1, kemudian masukkan linknya. Misalkan kita ini mendownload sebuah satu file saja, kita dapatkan linknya, pastikan dapat diakses oleh semua orang, copy link, down, kita pastikan di sini. Kemudian kita definisikan outputnya, misalkan namanya dataset contoh.csv, kemudian JDown, download URL 1, output white false easy true. Kemudian kita coba jalankan ya, berhasil mendownload, dan kita coba cek di direktori kita apakah berhasil terdownload. Kita refresh. Nah, sudah berhasil ya masuk di sini dengan nama dataset underscore contoh.csv yang sebenarnya isinya adalah dataset cloud underscore data.csv. Mungkin seperti itu teman-teman pertemuan atau exercise 5 kali ini.
Terima kasih. Salam sehat selalu.